Kegiatan enggak fokus. Lemon roll. Salut sama Le Minerol. Belum diminum aja udah ngingetin orang pikun. Amazing! Aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil, kemudian meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah baik, lebih matang dalam cara menghadapi masalah, ketenangan emosional yang sudah bertambah, lebih mampu menguasai perasaan, sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, dan yang terakhir adalah lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri khas masa remaja. Yang pertama adalah masa remaja sebagai periode yang penting.
masalahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Brunner. Kami di sini akan mementaskan hasil karya kami, yaitu storytelling, cerita rakyat, juga pantun. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saromansyah. Saya di sini sebagai moderator sekaligus membawa acara. Oke, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan storytelling tentang legenda Batu Menangis dari daerah Kalimantan Selatan. Oke, Batu Menangis dari daerah Kalimantan Selatan dikisahkan pada zaman dahulu, kala di sebuah bukit yang jauh dari desa di bumi Kalimantan hiduplah seorang orang tua miskin dan seorang anak gadisnya. Sang ibu yang kesehariannya bekerja mencari sayuran yang nantinya akan dijual di pasar. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dan anak gadisnya. Anak itu sangat cantik, namun sayang kelakuannya sangat buruk. Dia sangat pemalas dan tidak mau membantu ibunya sama sekali. Pekerjaannya setiap harinya hanyalah bersolek dan mempercantik diri. Di saat sang ibu baru saja pulang menuju rumahnya, dia dihadapkan oleh keluhan dari anak gadisnya. Sang gadis berkata, "Lama sekali sih, Bu. Aku lapar, Bu. Lihat di rumah tidak ada makanan apa-apa," ucapnya sambil menggerutu. "Maaf ya, Nak. Ibu baru saja dari pasar, tapi kan masih ada sedikit lauk di meja," ucap ibu dari gadis tersebut. Dengan muka yang dipenuhi rasa lelah, dia masih memaksakan diri menatap barang belanjaan yang tidak seberapa itu. Sang gadis berkata, "Aku bosan makan makanan itu. Setiap harinya hanya dengan daun singkong." Mendengar ucapannya, ibunya sangat sedih, tak mau memakan makanan itu karena memang hanya makanan itu yang bisa dimasak olehnya. Dikarenakan dia tidak mampu membeli daging ataupun ikan, sang gadis pun sama sekali tidak peduli dengan kondisi dari ibunya yang sedang kesulitan mencari uang. Di malam yang sunyi, sang ibu yang sedang melamun memikirkan kondisi keuangannya dikejutkan oleh anak gadisnya. Anak gadis tersebut meminta untuk dibelikan baju baru. Sang gadis berkata, "Aku ingin baju baru, besok ibu harus membelikannya untuk." Sang ibu yang sangat merasa kasihan, dia juga merasa tidak tega dengan anaknya. "Iya, Nak, besok ibu akan membelikannya untukmu," sang ibu menjawab tersebut. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama menuju pasar yang cukup jauh dari bukit tempat tinggalnya untuk memberikan baju anaknya. Sang gadis berkata, "Bu, jangan jalan di sampingku, ibu harus jalan di belakang, karena aku tak mau berjalan bersama ibu. Aku tidak mau terlihat jelek di depan orang-orang yang melihatku. Ibu itu dekil, aku malu. Pokoknya ibu jalan di belakangku." Titik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Eva. Storytelling. Mereka berdua akhirnya berjalan saling berjauhan. Sang ibu berjalan di belakang anaknya. Akhirnya mereka berdua sampai di desa. Banyak pemuda yang melihat kecantikan sang gadis itu. Banyak para pemuda yang ingin berkenalan dengan sang gadis. Mereka pun akhirnya mulai bertanya kepada sang gadis. "Wahai Nona, jika boleh saya bertanya, mau kemanakah arah tujuanmu itu? Dan dari mana asalmu?" tanya pemuda yang pertama. "Aku sedang mencari baju baru." "Apakah orang tuamu yang berjalan di belakang yang di belakangmu itu ibumu?" tanya pemuda berikutnya. "Bukan, dia bukan ibuku, tapi dia adalah babuku," jelasnya tanpa rasa bersalah mengatakan itu. Ibunya yang mendengar itu sangat amat merasa sedih. Mendengarnya tidak hanya sampai di situ, setiap orang yang bertanya kepadanya tentang perempuan yang di belakang, dia terus menjawab bahwa perempuan yang di belakangnya itu adalah babunya. Sampai pada suatu ketika, ibunya sangat merasa sedih. Dan dia pun berkata, sambil mengeluarkan air mata, "Oh anakku, tega nian kau mendurhakai ibumu ini.
yang sudah sayang dan sabar merawatmu. Entah murka apa yang akan engkau terima dari Tuhan. Mendengar apa yang ibunya katakan, sang gadis menangis dan memohon ampun. Tapi sayang itu semua sudah terlambat di hadapan sang ibu. Perlahan-lahan kakinya mulai berubah menjadi batu. Kemudian bagian tubuh yang lainnya sampai sekujur badannya berubah menjadi batu. Semua orang yang melihat terkaget-kaget melihat peristiwa aneh itu. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang batu itu masih ada dan dinamakan batu menangis. Oke, gimana tuh ceritanya? Agak realita banget ya. Oke, sekarang kita ke pantun yang akan dibacakan oleh Saudara Taufik. Beli ubi ke koci lembu, Cakep. pulang menantu. Cakep. Hormati ortu khususnya ibu agar tak menyesal di lain waktu. Mantap, lanjut. Main bersama ibu, tapi lupa mengajak siarkan. Cakep. Jangan durhaka kepada ibu karena surga ada di telapak kakinya. Mantap, lanjut. Pergi ke pasar membeli jamu, pulangnya bermain bola. Mantap. Jangan pernah kasar terhadap ibumu, tercermin juga karakter yang mulia. Mantap, lanjut. Jalan-jalan ke petahanan. Jangan lupa beli jambu. Cakep. Jika tak ingin murka Tuhan, sayangilah orang tuamu. Mantap, mantap banget. Oke. Mantap ya. Oke, sekian pentas dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kami dari Gugus Kinar ingin mengajak kalian semua untuk melestarikan budaya melalui iklan layanan masyarakat ini. Indonesia memiliki banyak ragam budaya. Ada 1.350 suku dan 718 ragam bahasa loh. Tahun ini, Kemendikbud menetapkan 225 warisan budaya tak benda atau WPTB. Jumlah pengakuan bertambah dari sebelumnya hanya 150 WPTB di tahun 2017. Pengakuan merupakan upaya perlindungan warisan budaya di Indonesia agar tidak punah. Ada beberapa budaya Indonesia yang telah mendunia. Di antaranya ada makanan rendang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Rendang berhasil meraih posisi atas dalam daftar 50 makanan dunia terenak versi CNN Internasional pada tahun 2011. Dan ada juga gado-gado, makanan khas Jawa ini menjadi juara pertama kategori tampilan sajian estetika di perlombaan memasak internasional yang dilangsungkan di Napoli, Italia pada tahun 2010. Lalu ada beberapa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, yaitu batik sejak 2009, angklung sejak 2011, wayang kulit sejak 2003, keris sejak 2005, candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Strategi menjaga budaya yang dapat kita lakukan adalah 1. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan kita tidak musnah. 2. Mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti budaya berbahasa. 3. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu terhadap budaya kita sendiri. Mempelajari budaya asal kita, tidak sekedar mengenal tapi bisa juga dengan ikut mempraktikannya dalam kehidupan kita. 5. Memanfaatkan sosial media menjadi game changer bagi promosi budaya. 6. Gunakan sosial media untuk memposting hal-hal tentang budaya kita. Kenapa sih kita harus melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya juga merupakan identitas bangsa yang membuat kita memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia. Banyak loh warga negara Indonesia yang terbuai menikmati kebudayaan Barat yang sedang menjadikan tanpa dapat mengimbanginya dengan baik. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus mengajarkan kebudayaan itu pada generasi selanjutnya, sehingga kebudayaan yang kita miliki tidak musnah dan dapat tetap bertahan. Sudah selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia mempertahankan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab bersama. Mari lestarikan budaya untuk Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi? Menjaga budaya, menjaga Indonesia. Sekian penyampaian dari kami. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita demi masa depan bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Impian tanpa pendidikan bagaikan rumah tanpa tiang. Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia menerjang berbagai sektor yang berdampak dengan masalah dan krisis. Tak terkecuali sektor pendidikan. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi kini pembelajaran dilakukan secara daring yang memanfaatkan jaringan internet serta teknologi yang ada. Jika diamati, ada beberapa masalah utama yang sering dihadapi siswa selama belajar di masa pandemi. Selain masalah keterbatasan koneksi, proses belajar di masa pandemi juga membawa masalah lain yang lebih besar, yaitu learning loss. Negara yang terdampak telah berupaya membuat kebijakan dalam menjaga kelangsungan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang harus segera dicarikan solusinya, seperti ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan di daerah. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online ini sebagai sebuah kesempatan untuk mentransformasikan pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang perlu kita renungi dalam proses perbaikan pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring. Yang pertama, seluruh guru harus mampu mengajar jarak jauh, yang notabene-nya menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Yang kedua yaitu pemakaian teknologi pun tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat perwujudan tujuan pendidikan, yaitu teknologi pendidikan. Ketiga, pembelajaran online harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai intinya, supaya guru membiasakan untuk belajar. Keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. 5. Ketimbangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang terganggu. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan berhenti sejenak, termasuk negara-negara maju dan berkembang yang sangat terdampak di berbagai sektor bidang. Ribuan bahkan jutaan orang pun terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, termasuk negara kita, negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu kita harus sama-sama saling merangkul dan bahu-membahu untuk ke depannya. Pada masa pandemi COVID-19, sistem pembelajaran di Indonesia harus siap melakukan lompatan dalam sistem pembelajaran daring bagi seluruh siswa dan seluruh guru. Dengan perubahan sistem, cara pandang, dan kualitas interaksi kita terhadap teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sengguh penganten anyar. Lunyu-lunyu penekno kanggo basuh toto tiro. Dodot tiro, bumitir bedah ing pinggir. Dondo mono jumatane kanggo sebu sore. Ler iler tandure wong suni.
Assalamualaikum teman-teman. Baik, di sini kami akan sedikit mereview bagaimana sih jurusan teknologi pendidikan itu dan apa saja sih yang ada di dalamnya. Baik, apa sih teknologi pendidikan itu? Secara umum, teknologi pendidikan adalah sebuah studi dan etika praktik dalam memfasilitasi guna meningkatkan kinerja dalam belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui berbagai proses. Ada proses penciptaan, penggunaan, ada pengaturan proses juga, dan juga yang terpenting adalah sumber daya teknologi. Oke, pada tahun 1987, Profesor Dr. Nasution pernah mengatakan, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Sedang menurut Profesor Dr. Yusuf Hadimiarso, pada tahun 1986, teknologi pendidikan merupakan sebuah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, organisasi guna menganalisis masalah, mencari pemecahannya, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut segala aspek yang ada dalam pembelajaran manusia. Lalu apa sih fungsi teknologi pendidikan ini? Teknologi pendidikan dapat digunakan sebagai peralatan yang mendukung konstruksi pengetahuan seseorang. Kemudian, teknologi pendidikan ini juga merupakan informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Nah, yang lain lagi, teknologi pendidikan adalah mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Nah, teknologi pendidikan itu sendiri merupakan perpaduan unsur dari manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaan. Nah, teknologi pendidikan sendiri sifatnya adalah abstrak. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa teknologi pendidikan merupakan sebuah proses kompleks yang juga dilibatkan manusia dalam proses-prosesnya. Jadi kita sudah tahu ya teknologi pendidikan itu seperti apa dan fungsinya apa, kita juga sudah tahu. Nah, sekarang ini di mana saja sih teknologi pendidikan itu ada di Indonesia? Oke. Yang pertama adalah di Universitas Negeri Yogyakarta. Yang selanjutnya ada di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada di Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Semarang. Terus masih ada lagi loh, yaitu ada di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesha. Dan masih banyak di universitas lain di Indonesia yang sudah mengembangkan prodi teknologi pendidikan ini. Nah, teknologi pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, tapi teknologi di sini tidak terbatas pada hal-hal elektronik saja. Banyak proses-proses dan juga itu dinamakan teknologi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kelebihan dan kekurangan daripada teknologi itu sendiri. Oke, kelebihan teknologi yang pertama adalah menjadi alat pengembangan dan juga sarana informasi dalam mencapai tujuan siswa. Oke, yang kedua adalah sebagai perspektif kepercayaan dan pandangan terhadap dunia. Teknologi ini sendiri menjadi sesuatu yang membuka mata kita, membuka vision kita sehingga kita menjadi open mindset. Nah, selanjutnya teknologi ini menjadi mitra intelektual sehingga menjadi support system atau sistem yang mendukung kita dalam melakukan belajar. Nah, yang terakhir adalah membantu pelajar mengartikulasi dan mempresentasikan apa yang telah mereka ketahui. Jadi yang mereka tahu bukan hanya diketahui saja, tapi bisa diimplementasikan bahkan hingga dibagikan. Di balik semua kelebihan tadi, tentu masih ada kekurangan yang bisa jadi resiko untuk kita bersama, seperti keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi yang kurang, serta minimnya pengawasan dalam belajar. Namun pada akhirnya, kemajuan teknologi tak bisa dipisahkan dari usaha kemajuan sebuah bangsa, dan pendidikan merupakan salah satu jalan menuju kemajuan itu. Oleh karena itu, misi kita sudah jelas, menggabungkan, mengkolaborasikan, serta melakukan ikatan yang kuat antara dua hal itu, teknologi dan juga pendidikan. Inilah kunci utama kita menuju gerbang pembangunan sumber daya manusia di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Seluruh elemen masyarakat harus memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia, dan inilah salah satu peran dari kita, para teknolog pendidikan.
Program studi teknologi pendidikan akan selalu berusaha mencari solusi, memfasilitasi, serta memberikan penunjang pendidikan dan pengembangan potensi diri bagi manusia-manusia hebat Indonesia. Melalui usaha kolaborasi yang tepat antara teknologi dan pendidikan, kita akan semakin mampu mengelola bakat dan talenta-talenta yang hebat dan tidak terduga yang ada pada setiap warga negara Indonesia, dari sejak bayi, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, hingga usia dewasa. Sampai pada akhirnya, negara kita bisa dan mampu bersaing secara kompetitif di tingkat regional hingga tingkat global. Pembangunan infrastruktur fisik masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, dan hal ini masih berdampak pada dunia pendidikan. Sekali lagi, hanya usaha penggabungan pendidikan dengan teknologi lah yang bisa memutus permasalahan infrastruktur fisik tersebut demi percepatan pemecahan masalah pendidikan di Republik Indonesia. Pada akhirnya, inilah mimpi terbesar bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, berkompeten, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menjadi negara yang hebat dan terpandang di mata dunia di tengah alam yang sangat kompetitif ini. Dan mimpi tersebut bisa diwujudkan oleh kita semua, para teknolog pendidikan Indonesia. Salam pendidikan, salam teknolog muda pembaharu pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya generasi muda yang berdaya bersama Virtus mewujudkan pendidikan Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Dan Pasal 11 Ayat 1 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal yang disebutkan memang menyatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini? Sarana prasarana yang memadai tidak bisa dirasakan seluruh siswa di penjuru negeri. Jangankan untuk merasakan fasilitas nyaman dan rumah mewah, kursi meja rusak pun tidak segera diganti. Lalu, buku pelajaran dan alat tulis juga masih kurang merata. Setahun terakhir, internet dan media elektronik seperti handphone dan komputer menjadi hal yang vital bagi pendidikan Indonesia. Saya ingin lapangnya jadi besar, dan toiletnya bagus-bagus. Tidak ada yang jorok. Ya saya di kelas. Kelasnya bagus-bagus. Nah, terima kasih. Akan tetapi, ternyata masih banyak pelajar di Indonesia yang masih kesulitan untuk mengakses internet dan juga media elektronik. Kekurangan tenaga pendidik di pedalaman menjadi isu yang sejak lama menjadi masalah kita bersama. Mengapa tenaga pendidik di pedalaman masih kurang? Padahal setiap tahunnya ada ribuan pemuda yang lulus dari sarjana pendidikan. Disinilah peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda berperan sebagai jembatan kesenjangan
pendidikan di Indonesia. Pemuda bangsa memiliki peran ganda dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu sebagai agen pembangunan dengan mendirikan sekolah alternatif non-formal untuk membantu anak-anak putus sekolah. Selain itu, pemuda juga dapat mengadakan riset dalam bidang pendidikan atau kegiatan di daerah terpencil. Selain generasi muda bangsa, pemerintah dan lembaga pendidikan juga patut diikutsertakan dalam upaya pemerataan pendidikan ini. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas serta persebaran tenaga pendidik secara merata, dan lembaga pendidikan dapat mendorong pengetahuan dan karakter para pemuda. Dua pihak tersebut juga berperan untuk mendukung serta mengkoordinasi program pemerataan pendidikan yang dicanangkan oleh para pemuda bangsa. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hidup seluruh pemuda-pemudi Indonesia, terus semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia apapun yang terjadi. Saling bahu-membahu dan mendoakan. Salam Teknolog Muda untuk peradaban pendidikan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang kehidupan manusia di muka bumi, umat manusia yang dianggap sebagai entitas paling superior di antara makhluk hidup lainnya telah mengalami naik turunnya sebuah zaman. Adapun kita, manusia postmodern, sekarang dihadapkan pada ancaman kesehatan global yang disebut sebagai pandemi. Per 21 Maret 2020, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia menetapkan bahwa dunia memasuki kondisi kritis disebabkan adanya virus COVID-19. Hingga kini korban-korban masih berjatuhan dan kita masih dalam kondisi kritis. Kondisi yang membuat tangan belum dapat berjabat. Harum nafas pepohonan tak lagi teringat. Kegiatan dibatasi, tatap muka tak lagi sejati, bahkan orang-orang terdekat pun pergi. Merupakan sedikit dari banyaknya pandemi saat ini. Meskipun gelap malam tak terperikan, namun pasti remang-remang cahaya rembulan akan menerangi. Menjadi sebuah harapan, nyala juga tak kalah terperikan. Meskipun manusia selalu dicekam hukum pertama bumi, yaitu gravitasi yang menjatuhkan, namun manusia juga memegang teguh hukum pertama manusia itu sendiri, yaitu elevasi, selalu bangkit untuk kembali. Ya, kita dapat bangkit dari kondisi ini dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita jadikan, dan apa yang kita berikan. Semua dimulai dari kita sendiri, untuk kita sendiri, terlebih untuk orang-orang yang kita sayangi. Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertama, menjaga jarak dari sesama. Kedua, mencuci tangan dengan baik dan benar. Ketiga, memakai masker. Keempat, menjaga imun dengan beristirahat yang cukup. Kelima, memperkuat diri dengan mengatur pola makan. Keenam, berserah diri kepada Yang Kuasa karena segala gulita sirna terkikis doa. Dan yang tak kalah penting, mari ciptakan ketahanan sosial dengan mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Dari terbaik untuk sesama.